Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam ini Allah masih menjaga keimanan kita, menjaga ketakwaan kita, menjaga keislaman kita, menjaga silaturahim kita, menjaga lisan kita, menjaga amal kita, serta menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian rupa sehingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita fauzan azima, kemenangan yang sangat besar. Di antaranya adalah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana yang selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala selepas kita menunaikan salat, kita berdoa, Allahumma inni as'alukal jannata, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannata, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannata, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku memohon kepadamu sorga. Ya Allah, lindungi aku dari neraka. Ya. Malam ini kita akan mencoba membahas satu tema, yaitu tentang jiwa yang sempurna. Dan jiwa yang sempurna ini dijadikan sumpah Allah SWT, ya, di dalam surat Asy-Syams, ya. Jadi kalau kita baca surat Asy-Syams, ya, surat 91, ya, ayat 1 sampai dengan ayat 10, ya. Di sana Allah bersumpah dengan 11 ciptaannya, ya, 11 makhluknya. Di antaranya adalah jiwa dan apa saja yang telah menyempurnakan jiwa itu. Jadi Allah tuh menciptakan itu sampai sempurna, ya. Bukan sampai selesai, tapi sampai sempurna. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, ya. Itu rububiyatullah, ya.
Jadi Allah tuh menciptakan kemudian menyempurnakan. Ya. Di antaranya menciptakan jiwa kemudian menyempurnakan jiwa itu. Maka dari dua sumpah Allah ini kita akan mengkaji tentang jiwa yang sempurna. Ya. Jadi di ayat yang ketujuh Allah bersumpah dengan dua hal. Yang pertama wa nafsin, ya. Bersumpah dengan jiwa, demi jiwa. Ya. Yang kedua wa masawaha, dan apa yang telah menyempurnakan jiwa itu. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Ilham itu inspirasi. Ya. Jadi Allah ngasih inspirasi dua nilai. Pertama nilai kejahatan, yang kedua nilai ketakwaan atau nilai kebaikan. Ya. Nilai kejahatan namanya fujur, fujuroha, ya, kejahatan jiwa. Ya. Yang kedua nilai kebaikan, yaitu nilai ketakwaan. Ya. Wa taqwaha, diartikan juga jalan, jalan menuju takwa, agar menjadi pribadi yang sempurna dengan jiwa yang sempurna. Ya. Jalan menuju kejahatan yang akan merusak kesempurnaan jiwa itu, bahkan akan mengotori kesucian jiwa itu. Oleh karena itu qad aflaha, sungguh pasti beruntung, man zakkaha, siapa saja yang telah mensucikan jiwanya. Ya. Jadi jiwa yang sempurna itu jiwa yang suci, jiwa yang menjanjikan al-falah. Al-falah itu keberuntungan. Ini sekaligus jawaban daripada sumpah Allah dengan waktu asar. Ya. Ya. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, yang beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Untuk apa? Untuk menuju kesucian jiwa, untuk menuju kesempurnaan jiwa. Ya. Kemudian waqad khaba, dan sungguh, ya, pasti rugi. Ya. Man, siapa saja dassaha, yang telah mengotori jiwanya. Ya. Mensucikan jiwanya dengan kebaikan dan ketakwaan, ya, mengotori jiwanya dengan kejahatan, dengan kemaksiatan. Ya. Nah, pada ayat yang ketujuh ini, ya, Allah bersumpah dengan dua hal yang sangat penting bagi manusia. Yang pertama bersumpah dengan jiwa, wa nafsin. Ya. Jiwa itu penting bagi manusia. Ya. Ya. Sebab kalau manusia tanpa jiwa, ya, tidak ubahnya seperti patung, ya. Tidak ubahnya seperti boneka kalau tanpa jiwa. Ya. Makanya penting buat manusia wa nafsin. Dengan jiwa manusia bisa bernafas. Ya, dengan jiwa manusia bisa bergerak. Ya. Ketika jiwanya hilang, napasnya hilang, geraknya juga hilang. Napasnya berhenti, geraknya juga berhenti. Makanya dijadikan sumpah yang ke-10 dalam surat Asy-Syams. Pertama bersumpah dengan matahari, yang ke-10 bersumpah dengan jiwa, dan ke-11 bersumpah dengan, ya, yang membuat jiwa itu sempurna. Wa ma sawwaha. Ya. Nah, yang kedua, ya, bersumpah dengan yang menyempurnakan jiwa. Ya. Jadi jiwa yang sempurna itu penting buat manusia. Ya. Jiwa yang suci, jiwa yang bersih. Ya. Jangan sampai jiwa itu dikortori dan dinodai dengan noda
dengan dosa. Ini dua sumpah Allah SWT ya, terdapat dalam surat Asy-Syams. Wan nafsi wa ma sawwaha. Kemudian secara tersirat ya, sumpah Allah tersebut ya, wa nafsi wa ma sawwaha itu berisi 3 perintah ya. Jadi ada 3 perintah yang terdapat dalam surat Asy-Syams ayat 7 ya. Yang pertama, perintah mengenal jiwa ya. Sayyid Hawa ya, ada bukunya Ma'rifatul Insan ya. Ada Ma'rifatullah ya. Ada Ma'rifatul Rasul, ada Ma'rifatul Islam ya. Ya. Itu dalam kajian tarbiyah itu ada Ma'rifatul Insan. Manusia wajib mengenal siapa manusia, dan esensi daripada manusia itu adalah jiwanya. Makanya Allah memerintahkan kepada kita untuk mengenal jiwa, karena jiwa itu dekat dengan kita. Jiwa itu dekat dengan diri kita, dengan raga kita ya. Kemudian yang kedua, perintah mengenal penyempurna jiwa, apa saja yang akan membuat jiwa itu sempurna ya. Itu wajib dikenal ya. Ma'rifatul Islam tadi, Ma'rifatullah ya, Ma'rifatul Rasul. Dengan mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasul, insyaallah kita akan mengenal ya, apa yang akan menjadikan jiwa itu sempurna, jiwa itu suci, jiwa itu bersih ya. Kemudian yang selanjutnya, perintah memiliki jiwa yang sempurna ya. Memiliki jiwa yang sempurna. Nah, pada ayat yang ke-8, setelah menciptakan jiwa, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu. Yang pertama adalah kejahatan, fujuroha. Yang kedua kebaikan, takwaha. Ya, diilhamkan ya, dengan kejahatan dan kebaikan. Ya. Dan ternyata kejahatan itu ya, sumbernya adalah kebohongan. Sedangkan kebaikan ya, sumbernya adalah kejujuran ya. Makanya kalau kita mau baik harus jujur ya, tapi kalau kita bohong nggak bakal bisa baik. Kesonanya jahat itu. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalian itu harus jujur ya. Ucapan dan perbuatan itu harus sama, lisan dengan hati itu harus sama. Kenapa? Karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kepada sorga. Jadi sorga itu penghuninya orang-orang yang baik ya. Dan kebaikan itu jembatan yang menghubungkan antara kejujuran dan sorga ya. Ya. Kemudian yang kedua, wa iyyakum wal kadhiba, hati-hati jangan sampai berbohong. Fa inal kadhiba yahdil ilal fujur, karena kebohongan itu akan membimbing kepada kejahatan, kepada dosa dan maksiat. Fa inal fujur wa inal fujur yahdi ilan nar, sementara kejahatan, dosa dan maksiat itu akan membimbing kepada neraka. Jadi di neraka itu tidak ada orang yang baik. Di neraka itu isinya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Dan ternyata kemaksiatan itu adalah jembatan yang menghubungkan antara kebohongan dan neraka. Ya, jadi walaupun singkat, tapi padat dengan makna. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang jarang bicara. Tetapi ketika berbicara, ya, maka apa yang dibicarakannya itu singkat, padat, memikat, dan mudah diingat. Ya, sudah singkat diulang-ulang lagi. Ya, diulang-ulang. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, bahwa dalam waktu yang sama manusia juga punya kecenderungan untuk menerapkan baik itu ketakwaan maupun kejahatan dalam kehidupan kesehariannya.
Jadi ada orang yang cenderung berbuat jahat, jadi orang jahat itu. Ada juga orang yang cenderung berbuat baik, jadi orang baik. Karena Allah mengilhamkan kepada jiwanya tentang kejahatan dan kebaikan, dan dalam waktu yang sama dia punya kecenderungan untuk melakukan dua hal itu. Makanya dalam Al-Quran ada an-najdain, dua jalan. Jalan menuju sorga, jalan menuju neraka. Jalan menuju sorga kebaikan, ketakwaan. Jalan menuju neraka itu kejahatan yang disebut fujur, dosa dan maksiat. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Tapi perlu dicatat bahwa mengenal kejahatan dan ketakwaan, mengenal kejahatan dan kebaikan itu wajib hukumnya. Ya. Jadi setiap orang wajib mengenal yang baik, wajib mengenal yang jahat. Tetapi untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, apakah jahat atau baik, itu harus berpikir. Yang dipikir apa? Untung ruginya, manfaat dan mudaratnya. Dan ternyata orang yang kuat itu adalah orang yang semangat untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk. Kamu harus semangat kepada sesuatu yang akan memberi manfaat kepadamu. Apa itu? Kebaikan. Kebaikan. Dan yang akan memberi mudarat itu adalah dosa, kejahatan, kemaksiatan. Wala ta'zaz, jangan sampai lemah. Ya, dalam melakukan kebaikan. Ya. Sebab bahaya kalau kejahatan yang kuat ya, yang dipenjara orang baik ya, ya, itu. Yang dikriminalisasi ya orang baik. Kenapa? Karena kejahatan yang kuat. Makanya ketika Rasul menanamkan semangat untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat dengan melaksanakan kebaikan itu, wala ta'jaz. Jangan lemah, jangan lemah. Ya. Jadi harus mikir berulang-ulang ketika kita akan menerapkan, ya, apakah kejahatan atau kebaikan. Yang harus dipikirkan untung dan ruginya. Kemudian kejahatan akan mengotori jiwa, membuat manusia rugi. Ya. Makanya harus dipikir, kejahatan itu akan merusak jiwa, akan mengotori jiwa, dan dalam waktu yang sama akan ya, menyebabkan manusia itu rugi, rugi dunia, rugi akhirat. Sedangkan ketakwaan kebaikan itu akan menjadikan jiwa suci ya, dan membuat manusia itu beruntung. Bahkan di dalam Al-Quran ternyata berbuat baik itu adalah buah daripada ibadah, berbuah daripada sujud dan ruku ya. Bahkan itu adalah panggilan iman ya. Orang yang beriman yang ingin mendapatkan keuntungan, yang harus dilakukan pertama adalah irka'u, ruku, banyak ruku itu ya. Yang kedua wasjudu, banyak sujud ya. Yang ketiga wa'budu, banyak ibadah kepada Allah. Baru yang keempat waf'alul khair, berbuat baik. Supaya apa? La'alakum tuflihun, supaya beruntung ya. Jadi kebaikan itu akan membuahkan al-falah. Inilah makna yang dikumandangkan lewat azan dan iqamah. Hayya 'alas shalah itu belum titik, baru koma ya. Titiknya itu hayya 'alal falah. Jadi jangan merasa puas kalau baru sholat. Ya. Ya. Kita harus puas setelah kita mendapatkan al-falah. Apa al-falah itu? Al-jannah. Ya. Bahkan al-jannah di sini adalah sorga yang terbaik, yaitu sorga Firdaus. Dalam surat Al-Mu'minun itu, ketika Allah menjelaskan tentang al-falah, menggunakan kalimat qad aflahal mu'minun, sungguh pasti beruntung siapa orang yang beriman. Disebutkan itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, di antaranya orang yang dalam sholatnya khusyuk ya. Sampai kemudian ditutup dengan kalimat ulaika humul
warithun. Mereka itulah ya, yang akan mewarisi, yang akan menjadi ahli waris. Ahli waris apa? Alladzina yarithunal firdaus, yang akan mewarisi surga Firdaus. Itu al-falah itu ya. Jadi jangan puas dengan sudah sholat saja, baru puas kalau sudah masuk surga kan ya. Ya. Jadi kalau baru bisa sholat tahajud jangan tepuk dada ya. Nanti gembira tertawanya itu setelah masuk surga. Bahkan penghuni surga itu ya, dia dikasih kebahagiaan ketika menyaksikan orang kafir menderita di neraka ya. Jadi bukan kasihan, bukan sedih, seneng itu ya. Fal yaumal ladzina amanu alal kuffar yadhakun. Pada hari itu ya, orang-orang yang beriman tertawa menyaksikan orang kafir ya. Alal araiki yanzurun, duduk santai di atas tempat duduk yang ada sandarannya, santai tertawa menyaksikan orang kafir disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu bagian daripada aflaha ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh pasti beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya, dan sungguh celaka orang yang telah mengotori jiwanya ya. Bahkan dalam hadis ya, dijelaskan ya, hadisnya riwayat Tirmidzi dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Jadi ada sebagian ulama yang mendoifkan hadis ini ya. Jadi ada kitab hadis namanya Doif Riyadhus Shalihin ya. Jadi walaupun di kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi itu ya, banyak hadis-hadis yang sahih, tapi tidak sedikit yang doif juga, di antaranya ini. Tapi sebagai nasihat ya, secara matan, secara isinya ya, itu sangat bermanfaat buat manusia yang ada kaitannya dengan apa? Dengan jiwa yang suci, jiwa yang sempurna, pribadi yang bertakwa. Al-kayyisu, orang yang cerdas katanya, orang yang berakal ya, kaum intelektual ya, para pemikir yang benar-benar berfikirnya adalah mandana, siapa saja yang mampu mengendalikan nafsunya ya. Ya. Dalam hadis yang lain asyadid ya, orang yang kuat yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Tapi ini al-kaisu ya, orang yang cerdas. Mandana nafsahu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya, karena nafsu itu tidak boleh dibunuh. Dalam kendaraan nafsu itu ibarat gas ya. Ya. Coba kalau kendaraan tidak ada gas gimana tuh? Kendaraan tidak ada gas ya. Penting nggak gas tuh ya, nafsu juga begitu. Coba kalau nggak ada nafsu nggak bakal mau makan ya, nggak mau makan kalau nggak ada nafsu, nggak mau nikah ya, kalau nggak ada nafsu ya. Penting, tapi harus dikendalikan. Kalau mobil kan dengan setir ya, motor dengan setang. Kalau manusia dengan apa tuh? Mengendalikan nafsu dengan apa? Dengan wahyu. Dengan wahyu tuh ya. Wahyu. Dengan kolbu ya, dengan kolbu. Dengan ilmu ya gitu ya. Wa amila lima ba'dal maut. Yang kedua, orang yang cerdas, orang yang akalnya kuat itu adalah orang yang beramal. Untuk apa? Untuk bekal menghadapi kehidupan setelah mati ya. Karena ternyata setelah mati itu manusia ditempatkan di alam kubur, sebelum nanti ke alam mahsyar dan alam-alam berikutnya berakhir di surga atau neraka ya. Jadi man dakhalal qabra bila zadin kaman raqibal bahra bila safinatin. Jadi siapa saja yang masuk ke alam kubur tidak bawa bekal, sama saja dengan orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Jadi jangankan yang tidak bisa berenang, yang bisa berenang pun mati itu ya, kalau di lautan tanpa perahu ya, betul kan? Ya, ya, itu. Makanya jadi di safinata fa'inal bahro amikun. Ya. Jadi pesan Rasul kepada Abu Dzar,
perbaharui, perbagus perahumu, karena lautan yang akan engkau arungi ya itu sangat luas dan dalam. Makin ke tengah ombaknya makin gede, makin ke tengah anginnya makin kencang ya. Jadi kalau mau tidak berhadapan dengan ombak yang gede, angin yang kencang, diam aja di pinggir pantai. Kalau perlu nggak usah ke laut, kan itu ya. Ya. Nah, apa safina perahu? Ya. Bekal untuk menghadapi kematian. Apa itu? Amal. Ya. Karena manusia itu diantar pertama oleh hartanya ya, yang kedua oleh keluarganya, yang ketiga oleh apa? Hartanya, keluarganya, kemudian oleh amalnya. Ya. Begitu sampai di kuburan, dimasukkan ke liang lahat, ditutup papan, ditutup tanah, ya, dipasang nisan, ya, maka keluarga dan harta pergi, ya, tikernya dibawa lagi, ya, ya. Kalau nggak dibawa lagi, mah nggak usah pakai tiker, pakai karpet. Tapi ternyata ngapain pakai karpet dibawa lagi, ya, nggak ada AC, nggak ada apa-apa, ya. Demikian pula anak istrinya pergi meninggalkannya, ya. Yang satu tetap apa? Amalnya, ya. Jadi kita beramal itu sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Yang pertama adalah alam kubur. Siapa yang di alam kuburnya selamat, kesananya selamat. Siapa yang di alam kuburnya sukses, kesananya sukses, ya. Gitu. Kemudian wal ajizu, orang yang lemah itu, ya, kebalikan dari orang yang cerdas, lemah akalnya, manittaba'a nafsuhu hawaha. Orang yang mengikuti hawa nafsu, ya. Itu orang yang lemah, mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti kolbu, bukan mengikuti wahyu, bukan mengikuti ilmu, tapi mengikuti hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allah, dan kerjanya berangan-angan. Berangan-angan tuh ingin mendapatkan sesuatu tapi mustahil untuk mendapatkannya. Ya, kenapa? Karena cuman ingin doang. Ya. Berusaha untuk mendapatkannya juga tidak, ya, gitu. Ingin kaya nggak mau kerja misalnya, ya. Ingin pinter nggak mau belajar, ya. Mana mungkin, ya, gitu. Ingin sembuh nggak mau berobat, itu namanya berangan-angan. Ingin masuk surga tapi maksiat, ya. Tidak mau masuk neraka tapi nggak mau ibadah. Bagaimana mungkin, ya? Itu namanya angan-angan atau tamanni, ya. Itu orang yang lemah akal, ya. Kemudian jiwa yang sempurna adalah jiwa yang suci. Tadi qad aflaha man zakkaha, ya. Dalam surat Al-A'la, ya, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, ya. Jadi jiwa yang sempurna itu jiwa yang suci. Jiwa yang ditempa oleh Al-Quran, ya, yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasul. Karena kalau kita baca surat Al-Jumu'ah, ya, surat 62 ayat 1, risalah Rasulullah itu, risalah Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya cuma 3, ya. Risalah itu misi, tugas Rasul, ya, sebagai Nabi. Apa? Yang pertama adalah yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, tilawah yang pertama itu, ya. Jadi dikasih ilmu dulu, ilmu yang bermanfaat, sumbernya dari Allah. Baru wa yuzakkihim, ya, mensucikan, membersihkan jiwa mereka, ya, dengan ibadah dan amal soleh, dengan kebaikan. Zakat itu tazkiyah sebenarnya, wudu itu tazkiyah, salat juga tazkiyah, ya. Istighfar juga tazkiyah, taubat juga tazkiyah, ya. Makanya innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Kalau taubat mensucikan dari dosa, sedangkan taharah mensucikan dari hadas dan najis, ya, gitu. Nah, baru yang ketiga taklim, ya,
Jadi taklim itu tahapan ketiga, harusnya tilawah dulu. Setelah tilawah tazkiyah. Jadi kalau jiwa kita kotor, nggak mungkin dapat ilmu dari Allah. Ya, saya pernah itu ketipu. Gitu. Ya. Itu namanya ilmu kanuragan. Ya. Bisa mengalahkan preman itu. Modalnya baca syahadat, baca al-fatihah, baca salawat. Udah gitu mengundang. Ya, yang namanya itu apa ya? Ya. Saya lupa lagi itu namanya. Ya, pokoknya kalau kita mau bisa kungfu, nah undang Bruce Lee masuk ke badan kita. Ya, Bruce Lee. Jadi kayak Bruce Lee aja itu, baca syahadat, baca sholawat, ya, baca al-fatihah. Ya. Tapi kan dalam Islam nggak boleh, karena sejatinya yang masuk itu bukan roh Bruce Lee. Karena Bruce Lee orang yang sudah mati itu dalam surat Az-Zumar dipegang ruhnya oleh Allah, dipegang nyawanya oleh Allah, nggak bisa kemana-mana. Masa bisa masuk ke tubuh kita? Kalau begitu siapa yang masuk ke tubuh kita? Jin. Dalam surat Jin, surat 72 ayat 6, umat Islam haram minta bantuan kepada jin. Iya, haram itu. Kalau minta bantuan kepada jin, pertama dosa, kedua salah. Salah itu, ya. Ya. Kemudian ya, jiwa yang suci itu jiwa yang akan membentuk pribadi yang sempurna. Ya. Ya, pribadi yang sempurna. Ya. Pertama, pribadi yang sempurna itu pribadi yang mulia. Ya. Yaitu pribadi yang bertakwa. Allah sebutkan dalam surat 49 ayat 13. Jadi manusia yang paling mulia itu, manusia yang paling sempurna itu, manusia yang paling suci itu adalah manusia yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling takwa di antara kalian, ya, di sisi Allah menurut penilaian Allah adalah orang yang paling bertakwa, yang paling mulia itu. Ya. Yang kedua, ya, pribadi yang suci, pribadi yang mulia, pribadi yang bertakwa itu adalah pribadi yang telah Allah siapkan sorga. Jadi sorga sudah ada, sama dengan neraka sudah ada. Ya. Yang kaplingnya saja itu seluas langit dan bumi. Ya. Suratnya Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya. Kamu harus cepat-cepat, ya. Jangan sampai terlambat, apalagi enggak dapat, ya. Untuk mendapatkan ampunan dari Allah, supaya aman dari bencana di dunia, kemudian aman dari azab neraka di akhirat. Itu magfirah. Ya, wa jannatin, kemudian sorga. Satu sorga jannah namanya. Kalau banyak jannat. Wa jannatin, satu sorga. Ya, arduha yang luasnya as-samawati wal ard. Ya, seluas semua langit ditambah bumi. Bayangkan. Satu sorga. Padahal dalam Al-Quran ada jannat, sorga-sorga. Bahkan bagi orang yang takut kepada Allah, dia dapat 2 sorga ditambah bonus 2 sorga lagi. Ya. Coba, ya. Tertarik nggak dengan 4 sorga itu? Ya. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Surat apa tuh? Ar-Rahman. Kemudian di bawahnya wa min dunihima jannatan. Di samping 2 sorga yang tadi, dia juga dapat 2 sorga yang lainnya. Ya. Padahal satu sorga seluas langit dan bumi. Ya. Itu enggak capek enggak ya? Capek enggak? Enggak. Karena penghuni sorga itu jasadnya bukan jasad yang sekarang. Sifatnya juga bukan sifat jasad yang sekarang. Jasad nanti itu tidak mati, tidak sakit, tidak tidur, ya. Kemudian tidak lelah, tidak capek, ya. Ya, kemudian tidak dendam, tidak benci, gitu kan. Kan yang bikin capek itu apa? Dendam, benci, ya. Ya, dengki itu capek, ya. Di samping yang berkaitan dengan fisik. Karena secara fisik saja penghuni sorga itu kan makannya buah-buahan, ya. Buah-buahan.
ditambah wedang jahe. Wedang jahe. Kan bagus ya jahe buat kesehatan ya. Terus susu, madu ya. Coba kita dalam seminggu berapa kali minum susu, berapa kali minum madu, berapa kali minum jahe ya. Kita pernah minum susu itu waktu bayi ya. Coba Pak Haji Muslim sekarang masih minum susu enggak? Walau minuman apa ahli surga itu susu. Kalau tidak susu madu. Tapi ternyata kalau udah tua dikasih madu susah BAB itu. Ya, kalau masih muda mungkin enak ya. Ya, gitu kan. Jadi orang yang sudah tua makin tua itu bukan makin enak makanannya, makin enak gitu ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya. Yang ketiga ya. Pribadi yang meraih keuntungan yang berlimpah ya. Itulah pribadi yang suci ya. Ya. Pribadi yang mulia, pribadi yang bertakwa, pribadi yang disediakan surga, yaitu pribadi yang meraih keuntungan yang berlimpah ya. Jadi setelah Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa pada ayat kelima surat Al-Baqarah ditutup dengan kalimat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun ya. Jadi al-muflihun itu orang-orang yang meraih keuntungan. Kenapa? Karena dia mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah SWT. Jadi tidak mungkin kita mendapatkan al-falah kalau jauh dari hidayah ya. Jadi hayya alal falah itu hayya ala hidayatillah ya. Mari ya kita ikuti petunjuk Allah agar mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Tadi kan sorga itu kaplingnya seluas langit dan bumi, itu satu sorga. Padahal bagi orang yang takut kepada Allah, Allah janjikan 2 sorga ditambah 2 sorga yang lainnya ya. Di dunia coba ya punya kapling seluas taman mini, capek enggak? Capek enggak? Ya. Kira-kira tukang sapunya berapa orang tuh? Ya. Nah sekarang kalau kita punya kapling seluas langit dan bumi, berapa itu tukang sapunya? Ya. Terus ngepelnya gimana itu ya? Ya, kalau harus dipel. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, kata nafs ya, itu bentuk jamannya anfus, ya. Kemudian nufus. Ya. Jadi kalau satu itu nafsun, kalau banyak, pertama anfus, yang kedua nufus. Ya. Dan ini punya beberapa arti, ya, atau beberapa maksud. Yang pertama yang dimaksud dengan nafsun itu artinya hati ya. Jadi bersungguh bahagia orang yang telah mensucikan hatinya ya. Hati yang suci, hati yang apa? Yang sempurna, hati yang mulia, hati yang bertakwa. Itulah yang dimaksud dengan min taqwal qulub ya. Dari ketakwaan hati. Nah, sampai sini mungkin ya. Insyaallah Jumat depan kita lanjutkan dengan kajian masih ya, jiwa yang sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.